Bu, aku lembur. Langsung masuk kerja lagi shift malam, jadi pulangnya pagi. Gak bisa, Bu. Bosku ntar marah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ya Allah. Udah gak bisa dimakan lagi. Aduh. Gimana nih? Sayang, kamu SMS sama siapa sih? Sibuk banget kayaknya. Biasa dari kantor. Ada yang mau ditanyain tadi, tapi nggak penting lah. Ya udah kalau gitu mendingan sekarang telepon kamu matiin aja. Biar nggak ada yang ganggu kita makan malam, ya? Iya, aku matiin ya handphone ya. Nah, tuh, udah mati kan? Ya, gitu dong. Makan lagi. Awas kamu gitu lagi ya. Gak boleh. Ini kenapa Fandi nangis-nangis? Kok pada belum berangkat sih? Kamu anterin Fandi dong sekarang. Kok malah aku ya, kamu lah yang anter. Biasa kan kamu. Kamu dong, kamu kan mau keluar rumah, mau ke kantor. Ya anterin Fandi sekali ya. Gak bisa, aku ada meeting lagi sibuk. Kamu lah. Biar bapak yang antar. Serius. Bapak yang mau anter. Ya, kalau kamu izinin. Ya sudah, bapak yang antar sana. Pak, kalau Bapak mau antar Fandi ke sekolahan, Bapak naik taksi aja. Karena sekolah Fandi itu sekolah mahal, sekolah elit. Jadi Fandi harus terlihat seperti anak orang kaya. Karena kalau enggak, dia bisa dibully sama teman-temannya. Nih, ongkos buat Bapak. Ayo ambil. Pakai bengong. Ah, lama. Udah, sana, berangkat. Ayo, berangkat. Fandi seneng nggak diantar sama kakek? Fandi seneng dong, Kek, diantek sama kakek. Kek, nanti kita bikin es krim yuk, Kek. Kakek nggak mau beliin Fandi es krim ya. Kakek mah sekarang udah pelit. Maafkan kakek. Sekarang kakek tidak seperti dulu lagi. Kakek nggak punya uang, Fandi. Kakek. Jangan nakal ya. Belajar yang pinter biar jadi anak soleh. Iya, Kek. Sekarang Fandi mau masuk ke sekolah dulu. Kek. Iya. Dadah, Kakek. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, argonya berapa? Argonya 37.250, Pak. 37.000? Iya, Pak. Pak, saya cuma punya uang 20.000. Waduh, gimana ya, Pak? Tapi di argonya tertulis 37.250, Pak. Nggak bisa, Pak, kalau cuma 20.000. Pak, saya bayar pakai sandal ini, Pak ya. Nggak apa-apa, Pak ya.
Ini masih bagus, Pak. Saya punyanya cuma sandal ini, Pak. Tapi Pak, di luar kan panas Pak. Kalau Bapak nyeker, kaki Bapak bisa melepuh Pak. Nggak apa-apa, Pak. Saya nggak enak, Pak. Bapak terima aja. Nanti kalau saya sudah punya uang, saya akan ambil sandal ini. Bapak tinggalin aja nomor HP ke saya. Gini aja Pak, Bapak kasih ke saya uang yang 20.000, sandalnya Bapak pakai aja. Saya ikhlas kok Pak. Bapak ikhlas? Iya, insya Allah ikhlas. Ayo mundur, terus. Langsung Pak, kanan Pak, kanan langsung Pak. Ya, makasih Pak. Bapak. Rido, Bapak, Rido, ngapain kamu di sini? saya kerja apa jadi tukang parkir di sini. Bapak dari mana? Nganterin Fandi sekolah. Bapak haus ya? Kita beliin sana Pak, yuk. Bang, pesan 2 ya? Ya, Kamu sudah antar ibu ke Surabaya kan? Sudah Pak. Keadaannya gimana, Ibu? Ibu baik-baik aja Pak. Cuma saya khawatir Pak, waktu ninggalin Ibu. Mudah-mudahan Ibu senang di sana ya. Iya Pak. Bapak mesti telepon Ibu. Handphone Bapak ketinggalan. Tapi Bapak mesti harus telepon Ibu. Bapak mau pulang dulu. Pak tunggu dulu Pak, Bapak minum dulu ya Pak. Bang udah Bang. ya bentar. Tunggu ke Nima. Rido, kamu sudah menyelamatkan Bapak dari kehausan. Memang kamu anak Bapak yang sebenarnya. Pak, ini bukan apa-apa Pak. Saya malah ingin ngelakuin yang lebih buat Bapak. Kalau gitu Bapak pulangin naik ojek aja ya, biar nggak capek. Gak usah kamu kerja aja di sini, Bapak biar jalan kaki. Pak, saya mohon Pak. Cuma ini bisa lakuin buat Bapak. Ya Pak, sebentar ya. Bang, anterin Bapak saya ya. Oh iya Pak, siap Pak. Ya Allah, kok lapar ya? Ya Allah, lobet. Ya udah, aku terima sembari dicas. Assalamualaikum. Mama baik-baik aja kan? Sehat? Alhamdulillah. Bapak gimana keadaannya? Alhamdulillah. Papa baik-baik juga di sini. Mah? Mah? Mama kenapa, Mah? Mah, jawab, Mah. Mah? Mama? HP istriku mati. Jangan-jangan ada apa-apa di sana. Saya mesti harus berbuat apa? Devano. Itu handphone kamu bunyi, angkat dulu aja. Loh, kok putus? Kenapa nggak diangkat dulu? Siapa tahu penting. Nggak apa-apa mah, nggak penting. Tadi gimana masalah zakat itu mah? Ah, Fitri, sini dulu. Iya Bu.
Fit, Mas Vano ini kan mau berzakat. Nanti kamu temenin ya. Itu loh ke tempat yang ibu sama bapak suka berzakat. Ya? Oh, iya Bu, baik. Vano, itu telepon kamu bunyi terus loh. Angkat aja, nanti kamu nyesel loh, penting kayaknya. Apaan sih bapak? Bikin ribet aja. Nggak tahu apa, lagi ngambil hatinya mertua. Malah nggak nyambung. Saya harus bicara sama Rina. Ini mah ternyata orang asuransi mah. Nggak ada capeknya nawarin mah. Oh. Rin, Rina. Ganggu aja nih orang tua, bikin malu. Rin, Bapak takut terjadi apa-apa dengan Ibu. Tadi Bapak telepon Ibu mendadak mati. Bapak telepon Devano, juga tidak diangkat. Rina, dengerin gak kamu, Rin? Siap banget nih tua bangka. Kalau nggak ada temen-temen, udah saya amuk nih orang. Tapi terpaksa saya pura-pura baik. Ayo dong, kamu kan bisa telepon. Iya Pak, Bapak tenang aja. Semua sebentar ya, saya tinggal dulu. Ayo Pak, kita ngomong di belakang. Yuk. Sini. Bapak itu bikin malu. Bapak itu udah tua Pak, udah tua. Malu Pak saya sama teman-teman saya, malu. Rina, Bapak serius. Ibu dalam masalah. Bapak bisa merasakan, Rin. Ya terus kalau ibu ada masalah kenapa? Hah? Kenapa? Apa urusannya sama saya Pak? Ibu itu lagi di Surabaya, saya di Jakarta. Dan ibu bukan tanggung jawab saya dan Mas Alvan. Tapi tanggung jawabnya Devano, ngerti? Bapak kan udah saya bilang berkali-kali. Jangan masuk ke dalam rumah kalau teman-teman saya ada, Pak. Tapi ini apa? Bapak malah masuk ke dalam rumah dan bikin kekacauan. Maksud Bapak apa sih? Hah? Apa? Dengar ya, Pak. Urusan saya sama Bapak belum selesai. Begitu teman-teman saya udah pulang, saya akan bikin perhitungan sama Bapak. Rina, buka pintu Rina. Ibumu dalam masalah, Rin. Alvan suruh telepon, Rin. Ibu lagi ada masalah, Rin. Tolong Rin telepon Alvan, Rin. Rina. Ya Allah, kesian banget Pak Ruslan. Halo Dok. Dok, ternyata benar yang kamu bilang. Apa yang kamu takutin barusan aja kejadian. Aku lihat Mbak Rina tadi marahin Pak Ruslan. Bahkan Pak Ruslan didorong sampai jatuh. Maaf ya, acara kita jadi kacau. Maklum, mertua saya itu agak-agak keganggu kejiwaannya. Jadi mertua kamu tuh gila? Ya, bisa dibilang begitu sih. Awalnya sakit biasa aja, terus dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, pulang ke rumah, ya suka berhayal, suka teriak-teriak, suka ngamuk-ngamuk. Pantes, dari tadi tuh kedor-dor pintu ya nggak sih? Tapi kalau misalnya nanti mertua kamu ngamuk sama kita gimana? Biarin, kita pada pulang aja deh. Ya, kita pada takut deh. Jangan. Ayo kita lanjutin aja acaranya. Yuk. Bener nih, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, yuk kita makan malam. Yuk. Kita kocok. Ya, silakan. Mbak Rina. Maaf saya ganggu. Ngapain kau masuk ke sini? Tanpa izin lagi. Saya minta maaf, Mbak. Selama ini mungkin saya diem, Mbak. Karena saya sadar saya cuma pembantu di sini. Tapi sekarang saya nggak bisa diem, Mbak. Karena Mbak main-main sama Bapak. Mbak saya enak ya sama Bapak. Mbak tuh sadar, Mbak. Bapak itu mertua Mbak. Sama aja kayak orang tua Mbak. Hargain Bapak lah. Kamu ikut saya. Sini, ikut saya. Kamu pergi dari sini. Pergi! Mbak sadar, Mbak. Rumah ini rumah Bapak sama Ibu. Mbak tuh ngerebut rumah ini sama Mas Arvan.
Mbak tuh nggak mikir ya Mbak? Hah? Mbak tuh udah misahin bapak sama ibu. Mereka tuh orang tua suami Mbak. Mereka yang besarin Mas Arfan, yang nikahin Mas Arfan sama Mbak. Mbak tuh mikir dong. Ih, ternyata nggak nyangka ya, Rina ngerebut rumah mertuanya. Mana ngatain mertuanya gila lagi. Iya nggak nyangka ih. Udah yuk kita pulang aja daripada nanti kita kena kualat. Yuk. Mau kemana? Mau kemana? Tunggu. Kita pulang Kita aja. mau kemana? Tunggu tuh. Ibu jangan percaya sama pembantu saya. Dia tuh tukang bohong. Dia tuh pernah mencuri di rumah saya. Langsung saya usir. Dia malah sakit hati ngomongin saya enggak. Aduh, kita pulang aja deh. Kita nggak enak lama-lama di sini rumah lagi nyuri lagi. Yuk ah. Iya. Pulang aja ya. Ibu. Aduh, Jang. Jang. Iya. Pak. Bapak. Bapak nggak apa-apa, Pak. Dok, tolong Bapak, Dok. Jemput Ibu. Bapak feeling terjadi apa-apa sama Ibu di sana. Tolong kamu telepon Devano. Iya, Pak. Vita, makasih ya kamu udah ngabarin soal Bapak. Rida. Oh, jadi kalian bersekongkol ya? Lihat, begitu Mas Alvan pulang nanti, saya aduin kalian semua. Dan kamu. Kamu itu cuma pembantu, tau nggak? Mbak, maaf ya Mbak. Kenapa Mbak nampar Rido ya? Rido kan nggak salah apa-apa. Diam kamu. Mbak, manggil seenaknya. Kamu itu cuma pembantu rumah sebelah. Ngapain kamu kesini? Saya aduin kamu ke majikan kamu, biar kamu dipecat. Mbak kalau mau aduin silahkan, nggak apa-apa. Saya nggak takut karena saya nggak ngerasa salah. Kamu berani ya nantangin saya? Berani ya kamu? Lihat ya. Tolong telepon Devano sekarang. Bapak sangat khawatir keadaan Ibu. Iya, Pak.